kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan membahas tentang aspek nutrisi pengolahan hortikultura oleh nama Maria Viviniata Poi, Maria Yasinta Tue, Marlince Lydia Saingo. Yang pertama tentang teknologi pengolahan hasil hortikultura. Hortikultura atau hortikultur berasal dari bahasa Latin hortus atau tanaman kebun dan kultur atau budidaya dan dapat diartikan sebagai budidaya tanaman kebun. Tanaman hortikultura merupakan salah satu tanaman yang menunjang pemenuhan gizi masyarakat sebagai sumber vitamin, mineral, protein, serat pangan, dan karbohidrat. Teknologi pengolahan hasil hortikultura adalah cara, metode, atau teknik yang digunakan dalam menangani hasil hortikultura yang telah dipanen agar kerusakan pasca panen menurun, masa simpan dalam keadaan segar maupun olahan menjadi lebih lama, mutu lebih baik, dan lain sebagainya. Hasil tanaman hortikultura mempunyai sifat khusus antara lain: 1. Mudah atau cepat busuk atau persibel bila disimpan tanpa perlakuan khusus. 2. Memiliki nilai estetika, jadi harus memenuhi keinginan masyarakat umum. 3. Produksi umumnya musiman, beberapa di antaranya tidak tersedia sepanjang tahun. Yang keempat, memerlukan volume atau ruangan volume yang besar. Tanaman hortikultura memiliki prospek pengembangan yang baik karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan potensi pasar yang terbuka lebar baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Secara sederhana, fungsi utama tanaman hortikultura dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu fungsi penyedia pangan, fungsi ekonomi, fungsi kesehatan, dan fungsi sosial dan budaya. Berdasarkan kegunaannya, tanaman hortikultura dapat dikelompokkan menjadi tanaman hortikura yang dikonsumsi, yakni sayuran, buah-buahan, dan tanaman hortikultura yang tidak dikonsumsi, yaitu tanaman hias. Sayur-sayuran adalah bagian yang bisa dimakan dari tanaman yang biasa dimakan bersama nasi, baik dalam bentuk segar maupun setelah diolah atau dimasak. Pengertian buah secara botani adalah perkembangan dari buah, termasuk di dalamnya terdapat biji atau buah merupakan jaringan yang mengelilingi biji, kecuali buah jambu mete yang mempunyai biji di luar daging buah. Tidak ada perbedaan yang tegas antara arti sayur-sayuran dan buah-buahan. Misalnya, pepaya, nangka yang masih muda termasuk sayur-sayuran, sedangkan yang sudah matang digolongkan dalam buah-buahan. Contoh yang lain: ketimun, cabai, terong, labu, pare, dan tomat sebenarnya secara botani merupakan buah-buahan, akan tetapi ditinjau dari kegunaannya merupakan sayur-sayuran. Sayur-sayuran dan buah-buahan setelah dipanen akan mengalami susut setelah panen, meliputi susut fisik atau layu dan berakibat bobotnya berkurang, susut mutu atau perubahan warna dan tekstur, dan susut gizi atau penurunan kandungan vitamin karena terjadi oksidasi. Yang kedua, mutu gizi produk hortikultura segar dan olahan. Mutu produk hasil panen.
Kriteria sayur-sayuran dan buah-buahan siap panen sebagai berikut. Yang pertama, secara visual. Warna kulit berubah menjadi kuning. Misalnya buah pepaya, buah pisang siap panen jika salah satu buah dalam salah satu sisir pisang kulitnya berubah dari warna hijau menjadi kuning. Pemanenan juga dapat berdasarkan besarnya buah. Misalnya buah alpukat 200-400 gram. Yang kedua, secara fisik. Secara fisik, jika buah muda pasca dari tangkainya atau tanamannya, maka buah tersebut siap dilakukan pemanenan. Misalnya buah durian, belimbing, dan sawo. Yang ketiga, secara kimia. Buah-buahan yang mengandung zat padat terlalu tinggi, gula tinggi, dan kandungan asam menurun sehingga rasio gula asam tinggi berarti buah sudah tua atau siap panen. Yang keempat, waktu atau umur buah. Umur buah dapat dihitung sejak terjadinya penyerbukan bunga sampai siap panen. Misal, buah jeruk 9 bulan, pepaya 9-12 bulan, pisang 3 bulan, durian 4-5 bulan, dan nangka 8 bulan. Saat panen untuk buah-buahan yang baik adalah pada saat buah masak. Buah-buahan yang akan dikirim jauh atau keluar daerah maka dipanen sebelum waktu panen. Pengaruh proses pengolahan produk hortikultura terhadap nilai gizi. Yang pertama, produk hasil pengeringan. Pengeringan adalah proses pengurangan kadar air bahan dengan menempatkan bahan pada ruang dengan kelembapan relatif rendah atau tekanan rendah. Buah adalah sumber asam askorbat yang utama. Pengeringan buah yang paling tinggi merupakan masalah sulit. Suhu produk harus diusahakan rendah, tetapi susut dalam pengeringan biasanya merupakan sebagian kecil dari susut total yang terjadi. Pada serpihan apel terjadi 8% susut vitamin C akibat pengeringan, 62% susut akibat pengukusan, 10% susut akibat pembuatan bubur, dan hanya 5% susut akibat pengeringan cara drum. Produk dikeringkan pada suhu tertinggi 65-89 derajat Celcius dan asam askorbat pada keadaan tersebut paling mantap. Yang kedua, penghalusan atau tepung. Penghalusan adalah proses penghancuran bahan sehingga secara fisik bahan berubah menjadi lebih kecil atau menjadi partikel yang lebih kecil, menjadi bubur atau menjadi pasta. Tujuan adalah untuk memperoleh tekstur bahan yang lebih halus dan cair. Contohnya pada pengolahan saus tomat dan selai, atau agar ekstraksi cairan produk lebih mudah dilakukan. Contohnya pada pengolahan sari buah. Yang ketiga, sari atau cairan hasil ekstraksi. Ekstraksi adalah proses pengambilan bahan atau senyawa tertentu dari suatu bahan. Proses ekstraksi tersebut biasanya dilakukan dengan memeras bahan secara mekanik sehingga cairan terpisah dari serat dan bahan-bahan tidak larut air. Pada umumnya, ekstraksi didahului dengan penghalusan sehingga dihasilkan produk berupa bubur atau pasta. Selanjutnya, bubur atau pasta tersebut disaring, dipusing atau diperas untuk memisahkan cairannya. Keempat, pemanasan. Pemanasan ditujukan untuk berbagai tujuan, yaitu untuk mematangkan bahan sehingga mempunyai aroma, rasa, dan tekstur tertentu, untuk mengurangi jumlah mikroba pencemar atau senyawa yang membahayakan kesehatan yang terkandung pada bahan, dan untuk mengeringkan bahan agar lebih kering dan renyah. Kelima, pemotongan.
Pemotongan bertujuan untuk merubah bentuk dan ukuran bahan menjadi bentuk tertentu dengan ukuran yang tertentu pula. Contohnya, pengirisan kentang bertujuan agar proses selanjutnya lebih mudah untuk dilakukan. Misalnya, lebih cepat kering jika dikeringkan. Keenam, pengolahan kimiawi. Pengolahan kimiawi adalah proses pengolahan pangan yang ditambahkan bahan kimia, baik alami maupun sintesis. Pada pengolahan secara kimiawi dibagi 5 kategori, yaitu pengolahan dengan garam, pengolahan dengan asam, pengolahan dengan gula, pengasapan, dan penambahan bahan kimia. Jenis-jenis pemanasan. Pemanasan dapat dikelompokkan berdasarkan media yang digunakan untuk pemanasan, yaitu pertama, penggorengan. Penggorengan adalah proses pemanasan menggunakan media minyak nabati atau minyak hewani dengan bahan tercelup di dalam cairan minyak dengan suhu di atas 140 derajat Celcius yang jauh di atas titik didih air bahan. Kedua, pemanggangan. Pemanggangan adalah pemanasan bahan dengan menggunakan udara panas mulai dari suhu sekitar 120 derajat Celcius sampai suhu mendekati 200 derajat Celcius dengan menggunakan oven atau dengan panas yang lebih tinggi dengan sumber panas dari bara atau api pembakaran gas dan kayu. Ketiga, perebusan. Perebusan merupakan proses pengolahan yang memanfaatkan air sebagai media pengantar panas. Pemanasan ini bertujuan untuk memasak bahan sehingga bahan menjadi matang dengan karakteristik tertentu yang dikehendaki untuk mematikan mikroba dan parasit yang mungkin terdapat pada bahan sehingga bahan menjadi aman bagi kesehatan bila dikonsumsi. Pengukusan adalah pemanasan bahan dengan menggunakan uap panas bersuhu 100 derajat Celcius atau lebih bertujuan membunuh mikroba pada bahan yang dikemas secara aseptis atau untuk mempercepat pelunakan jaringan bahan dengan cara pemanasan. Yang ketiga, pengolahan termal produk hortikultura. Air terbesar dalam bahan pangan kering atau pekat dalam berbagai bentuk. Air mungkin dijumpai sebagai cairan yang mengandung zat terlarut pada saat bahan pangan basah dan berasosiasi dengan komponen lain. Parameter termodinamika yang memperlihatkan keadaan air adalah aktivitas air yang menurut definisi kerja diartikan sebagai kelembapan nisbi dalam kesetimbangan dengan bahan pangan dibagi 100. Jika aktivitas air produk menurun seperti pada waktu pengeringan dan pemekatan, keadaan air berubah. Proses pengurangan kadar air. Yang pertama, pemekatan. Pemekatan adalah sebagian dari proses produksi sari buah pekat, bubur buah, selai, sup, dan pasta. Keuntungan nyata dari produk pekat adalah berkurangnya bobot dan volume melalui pengolahan. Tambahan lagi, jika produk harus dikeringkan setelah dipekatkan, biaya pengolahan total akan jauh lebih rendah apabila sebagian air telah dibuang melalui pemekatan sebelum pengeringan serta terbukti dapat menahan zat cita rasa yang mudah menguap dengan lebih baik selama proses pengeringan. Kedua, penguapan. Penguapan adalah metode paling umum untuk memekatkan produk bahan pangan cair. Produk ini dapat dipandang sebagai pendidihan air yang sederhana pada suhu yang keragamannya bergantung pada produk dan prosesnya. Tujuannya adalah menghasilkan produk dengan perubahan sekecil-kecilnya selama pengolahan. Pada waktu air menguap dan larutan menjadi lebih pekat, terjadi beberapa perubahan penting yang mempengaruhi kemudahan penguapan dan juga retensi zat gizi, yaitu 1. Zat terlarut
reaktif menjadi lebih pekat, dan laju perusakan kimiawi dapat meningkat. Yang kedua, titik didih cairan meningkat sedikit. Titik didih larutan 60% atau berat sukrosa adalah 3 derajat Celcius di atas titik didih air pada tekanan atmosfer. Yang ketiga, viskositas larutan dapat meningkatkan dengan tajam. Viskositas larutan 50% atau berat sari anggur ialah 40 cp, yaitu 40 kali lebih pekat dibandingkan air. Viskositas adalah faktor penting yang mempengaruhi kemudahan pemindahan kalor ke cairan yang mendidih. Jika viskositas meningkat, cairan menjadi lebih sulit dipanaskan. Kesulitan ini mengakibatkan sebaran suhu yang tak seragam dalam bahan pangan cair. Bercak panas dan hangus pada dinding ketel dapat terjadi. Hal ini amat mempengaruhi retensi zat gizi dan mengakibatkan penurunan mutu yang mencolok. Pemekatan beku. Cairan dibekukan dengan kondisi yang terkendali untuk menghasilkan kristal es yang besar. Kemudian es ini dipisahkan dari pekatan sisanya pada suhu rendah di bawah titik beku cairan. Karena proses ini bersuhu rendah, diharapkan retensi zat gizi pada produk yang dipekatkan dengan pembekuan mendekati 100%. Dehidrasi. Dalam kebanyakan jenis pengeringan, kalor atau panas diberikan kepada bahan pangan dan air dalam bentuk uap kemudian dibuang. Metode pemberian kalor serta pemindahan uap dan produk adalah dasar keragaman dari berbagai teknik pengeringan, yaitu 1. Penjemuran. Penjemuran masih dianggap penting terutama untuk pembuatan kerupuk, manisan buah, dan beberapa kebijian ditebarkan di bawah terik matahari. Energi yang dipancarkan matahari adalah kalor yang digunakan untuk menguapkan air. Kedua, pengeringan terowongan. Semua jenis pengeringan memiliki dasar kerja yang sama. Bahan pangan ditebar di atas nampan atau ban berjalan dan dilewatkan ke dalam aliran udara berkecepatan tinggi. Laju pengeringan berkaitan dengan kecepatan udara, penumpukan produk, suhu bola basah dan bola kering dari udara, dan ketebalan serta sifat bahan pangan lainnya. Ketiga, pengeringan semprot. Pengeringan semprot adalah proses penting untuk susu dan produk susu, kopi, telur, dan sari buah. Dalam pengeringan semprot, cairan disemprotkan kepada aliran udara panas. Jadi, kerusakan selama pengolahan kecil saja sangat sulit menduga waktu, suhu, dan sejarah kadar air sebuah bahan pangan dan menggunakan keterangan ini untuk menduga retensi zat gizi selama pengeringan semprot. Yang keempat, pengeringan beku. Pengeringan beku dapat memberikan mutu zat gizi tertinggi di antara semua proses pengeringan. Bahan pangan yang dibekukan terlebih dahulu dimasukkan ke dalam ruang hampa. Yang keempat, pengolahan suhu dingin pada produk hortikultura. Yang pertama, sayuran. Pengaruh zat gizi selama pengukusan dan pendinginan. Produk asparagus, susut vitamin C 10 atau 6-15. Kisaran rata-rata dan kisaran vitamin B1. Yang kedua, buncis 23 atau 12-42. Vitamin B1-nya 9 atau 0-14. Buncis 5 24 atau 19-40. Vitamin B1 36 atau 20-67. Brokoli 36 atau 12-50. Kecama britzel 22 atau 21-25. Kol bunga
20 atau 18-25, kapri hijau 21 atau 1-35, vitamin B1-nya 11 atau 3-23, bayam 50 atau 40-76, vitamin B1-nya 60 atau 41-80. Pada tabel memperlihatkan adanya susut vitamin C dan B1 yang terjadi selama pengukusan air dan pendinginan sayuran. Susut vitamin C sering mencapai 10-50% dan susut vitamin B1 sering mencapai 9-60%, bergantung pada produk dan kondisinya. Pengukusan air juga mengakibatkan susut niasin 30% atau 14-53 pada buncis 5, susut riboflavin 19% atau 14-24 pada kapri hijau, susut riboflavin 14% atau 11-17 pada buncis. Tetapi tidak ada susut nyata pada brokoli, kapri hijau, buncis, jagung, kecamba Brussels, bayam, walu besar, kol, kale, beet, sawi, wortel, dan ubi jalar. Dapat disimpulkan bahwa susut vitamin C dan B1 pada sayuran selama pengukusan dan pendinginan, kadar vitamin sesudah pendinginan atau sesudah pembekuan dibandingkan dengan kadar vitamin produk segar, pengaruh pembekuan dapat dikatakan tak ada. Buah. Susu zat gizi selama perlakuan prapendinginan. Perlakuan prapendinginan yang menunjukkan pengaruh buruk pada kadar zat gizi buah biasanya melibatkan penyimpanan dalam waktu panjang atau pada suhu terlalu tinggi. Pengaruh zat gizi selama pembekuan. Beberapa penelitian mengatakan bahwa susut vitamin C selama pembekuan tidak berarti susut zat gizi selama dan sesudah pencairan kebekuan. Keterangan mengenai susut zat gizi dari buah selama pencairan kebekuan hampir tak ada, dan keterangan yang sedikit ini hanya berkaitan dengan vitamin C. Sebagaimana diduga, susut vitamin C dari sari jeruk pekat selama pencairan kebekuan tidak nyata. Pencairan yang dilakukan dengan benar tidak menimbulkan pengaruh buruk pada kadar zat gizi buah yang disimpan dalam sirup bila sirup dan tetesan pencairan juga turut dimakan. Yang kelima, pengolahan dengan penambahan senyawa kimia. Pada proses pengolahan pangan, seringkali ditambahkan bahan-bahan kimia baik alami maupun sintetis. Penambahan bahan-bahan kimia tersebut terkadang merupakan faktor krusial seperti penambahan garam, asam, dan gula, atau hanya merupakan bahan tambahan makanan saja seperti penambahan antioksidan. Proses penambahan bahan-bahan kimia tersebut mempengaruhi perubahan yang terjadi selama pengolahan. Yang pertama, penggaraman. Natrium klorida adalah komponen bahan pangan yang tak dapat diabaikan. Ada konsentrasi yang rendah. Zat ini memberikan sumbangan besar pada cita rasa. Pada konsentrasi yang lebih tinggi, garam menunjukkan kerja bakteriostatik yang penting dan juga sebagai pengawet. Pengolahan dengan garam biasanya merupakan kombinasi dengan pengolahan yang lain seperti fermentasi dan enzimatis. Contoh pengolahan pangan dengan garam pada produk hortikultura adalah pengolahan acar pickle. Yang kedua, penggulaan. Gula digunakan pada berbagai produk makanan. Selain memberikan rasa manis, gula dalam konsentrasi tinggi berperan sebagai pengawet. Konsentrasi gula yang tinggi sampai 70% sudah dapat menghambat pertumbuhan mikroba perusak makanan.
Pada umumnya, pengolahan dengan gula dikombinasikan dengan teknik pengolahan yang lain seperti pengolahan dengan asam, pengolahan secara fisik atau pengeringan, evaporasi, pasteurisasi, dan lain-lain. Dan penambahan bahan-bahan kimia seperti penambahan bahan pengawet. Contoh, makanan yang pengolahannya menggunakan gula dalam kadar tinggi adalah selai atau jam, jeli, susu kental manis, dan manisan buah-buahan. Dalam mendapatkan kualitas produk yang baik, perlu memperhatikan beberapa kriteria berikut ini. 1. Penampakan, kematangan, dan total padatan buah-buahan harus optimum. Kedua, jus buah harus jernih untuk mendapatkan jeli yang jernih. Yang ketiga, kadar pektin harus sesuai. Keempat, kadar gula dan penampakannya harus sesuai. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.